Kisah ini berawal pada akhir abad ke-19. Sebuah kisah tentang tanah misi. Seperti bayi yang baru lahir, tradisi kekatolikan lahir di tanah yang tidak mengenalnya. Tanah yang kering dan gersang. Tidak ada janji akan berseminya benih yang sudah ditaburkan. Tangan-tangan yang lahir dari kekuatan hati mencoba menggoreskan sejarah di bumi yang gersang ini. Inilah kisah dari sebuah kota kecil yang tidak terlalu dikenal banyak orang. Namun, dari sinilah lahir tradisi kekatolikan di tanah Jawa. Bethlehem van Java. Tahun 1890. Tidak banyak orang Jawa yang menganut agama Katolik. Dan waktu itu memang tidak ada seorang pun pastor Belanda yang mengajar agama Katolik untuk orang-orang Jawa. Sampai akhirnya tahun 1896, ada beberapa pastor yang dikhususkan untuk orang Jawa. Salah satunya adalah Romo van Lith. Masih kuat dalam ingatan saya semua yang dilakukan pastor Belanda yang satu ini. Bagaimana ia begitu merubah hidup saya dan teman-teman saya waktu itu yang pernah menjadi murid-muridnya di sekolah guru Mundilan. Sampai saat ini saya masih sering bertanya, roh apa yang telah menarik saya dan teman-teman saya untuk datang ke Mundilan? Roh apa yang membawa Romo van Lith ini untuk datang ke tanah Jawa? Franciscus Georgius Josephus van Lith nama lengkapnya. Lahir pada tanggal 17 Mei 1863 di Oorschot, Provinsi Brabant, negeri Belanda bagian selatan. Ia terlahir sebagai anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Ayahnya seorang jurusita di sebuah jabatan pegadaian. Van Lith muda masuk novisiat Serikat Yesus di Mariendal pada tanggal 18 September 1881. Ia tumbuh sebagai Yesuit muda yang bersemangat dan penuh idealisme. Di Serikat Yesus inilah ia berjumpa dengan Petrus Huvenaars, Eduardus Engbers, dan Josephus Franken yang akan bersama-sama dengannya menjalani perutusan sebagai misionaris di Hindia Belanda.
tanggal 8 September 1894, Van Lith ditahbiskan sebagai imam. Setahun kemudian, ia dikirim ke Belgia untuk menjalani masa tersiat. Dan saat itu menjadi awal dari kisah panjangnya sebagai misionaris di tanah Jawa. Van Lith tidak pernah bercita-cita menjadi misionaris di tanah Jawa. Baginya, cita-cita yang mulia adalah mempertobatkan bangsa Inggris dari Protestanisme. Ia ingin memulai karyanya dengan bekerja di antara orang-orang Protestan di Belanda. Seandainya ia harus ke tanah misi pun, yang ia bayangkan adalah Jepang, bukan Hindia Belanda. Pergi ke Hindia Belanda sungguh menjadi ujian ketaatan baginya sebagai seorang Yesuit. Pernah, suatu makan siang dibacakan kisah-kisah para Yesuit di tanah misi di Hindia Belanda. Banyak orang menaruh minat pada kisah-kisah di tanah misi, kecuali Van Lith yang tidak pernah punya keinginan pergi ke tanah misi, apalagi Hindia Belanda. Menurutku, misi di Hindia Belanda tidak memiliki masa depan. Aku yakin kemampuanku tidak akan ada banyak gunanya di sana. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain hanya sebuah persembahan ketaatan. Inilah persembahan dari pihakku. Biarlah Tuhan yang berkarya menurut caranya. Bagi Van Lith, ketaatan berarti membiarkan diri diutus ke tempat yang tidak ia kehendaki. Ketaatan berarti mengosongkan diri dari cita-cita pribadi dan membiarkan cita-cita Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Ketaatan kadang juga membawa dirinya pada kesepian, jauh dari orang-orang yang dicintainya, seperti ibunya yang juga ikut memberi persembahan kepada Tuhan dengan membiarkan anak laki-laki satu-satunya pergi ke tanah misi.